Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Ibu. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Materi kita hari ini adalah mengenai persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Apa sih itu PLSV? Mari kita pelajari bersama ya. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan.
ini kita akan mempelajari mengenai apa sih itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Baik, langsung saja. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, salah atau benar saja ya. Bisa salah atau bisa benar. Tidak dapat sekaligus benar dan salah. Kalimat tertutup ini bisa juga sering disebut dengan pernyataan. Nah, contoh yang merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar, misalnya 2 adalah bilangan genap ya, 2 bilangan genap ya. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Kemudian kuda termasuk hewan herbivora karena kuda makan rumput, maka disebut dengan herbivora, sehingga ini juga bernilai benar. 3 tambah 4 lebih dari 6. 3 tambah 4 kan 7 ya, jadi 7 lebih dari 6 bernilai benar. Nah, sementara kalimat pernyataan atau kalimat tertutup yang bernilai salah itu adalah 2 adalah bilangan ganjil. Nih, salah ya, karena 2 adalah bilangan genap. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara Eropa karena Indonesia merupakan negara Asia. Kemudian 7 dikurang 8 sama dengan 0. Salah ya, yang benar 7 kurang 8 adalah negatif 1. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah pasti, pasti benar atau pasti salah ya. Nah, sedangkan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa salah atau benar. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Jadi kalimat terbuka ini itu belum diketahui benar atau salahnya sampai kita benar-benar membuktikannya. Misalnya seperti ini. Siapakah Presiden Indonesia ke-7? Nah, ini sebuah pertanyaan ya, dan ini belum dapat ditentukan kebenarannya karena belum diketahui jawabannya. Kemudian contoh berikutnya, siswa itu bersekolah di SMPN 1 Martapura. Nah, ini juga belum diketahui ya nilai kebenarannya karena siswa itu ini di sini belum diketahui namanya siapa ya. Kemudian 2 tambah 3A sama dengan 10. Nah, ini ada variabel nih, kita belum tahu nilai variabelnya. Jadi kita harus cari terlebih dahulu nilai variabelnya agar ini bernilai benar atau salah. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 8, ini juga belum diketahui nilai X-nya. Nah, kemudian 3 dikurangi M sama dengan 1. Nah, M di sini juga adalah variabel karena belum diketahui nilainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, sekarang penyelesaian kalimat terbuka. Suatu kalimat terbuka ini akan memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, jika variabelnya diganti dengan sebuah bilangan atau objek tertentu. Misalnya, yang pertama, Sungai X adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Kalau X-nya ini kita ganti dengan Kapuas, berarti Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Nah, sekarang nilai variabelnya sudah jelas, Kapuas. Nah, sekarang setelah kita ganti X-nya dengan Kapuas, maka kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Ternyata kebenarannya adalah salah karena Kapuas adalah Sungai Kapuas ini terletak di Kalimantan. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Nah, ini nilai kebenarannya adalah benar sekarang ya, karena Sungai Bengawan Solo memang adalah sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, X tambah 2 sama dengan 8. Kalau X-nya kita ganti dengan 6, berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, ini bernilai benar. Kalau X-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 tambah 2 sama dengan 8. Ini bernilai salah. Oke. Nah, supaya lebih memahami mengenai penyelesaian kalimat terbuka, ini ada sebuah contoh soal. Agar bernilai benar, tentukanlah penyelesaian kalimat terbuka 5R dikurang 4 sama dengan 6 untuk R anggota 0, 1, 2, 3. Jadi maksudnya ini adalah kita akan mencari nilai R yang berada di sini supaya ketika kita masukkan nilai R-nya ke dalam ini, itu menghasilkan jawaban yaitu 6. Nah, R manakah yang memenuhi dari 0, 1, 2, dan 3 ini? Kita akan coba menyelesaikannya. Yang pertama kita mulai dari R sama dengan 0. Kita masukkan ke 5R dikurang 4. Kalau hasilnya nanti 6, berarti R itulah yang merupakan penyelesaiannya ya. Nah, kita mulai 5 kali R dikurang 4.
Berarti 5 kali 0 ya, karena kita ganti dengan 0 R-nya. 5 kali 0 dikurang 4 itu adalah 5 kali 0 itu 0. 0 kurang 4 negatif 4. Nah, masih salah ya, bukan 6 ya jawabannya. Kemudian kalau R kita ganti dengan 1, berarti 5 kali 1 dikurang 4. 5 kali 1 itu 5, berarti 5 kurang 4 sama dengan 1 juga masih bukan. Kemudian kalau R kita ganti dengan 2, berarti 5 kali 2. Ya, 5 kali 2 kurang 4. 5 kali 2 10, 10 kurang 4 6. Nah, ternyata sudah kita dapatkan yang di sininya. Nah, sebenarnya sudah dapat ya jawabannya, yaitu R sama dengan 2. Namun ini kita lanjutkan saja dulu. R kalau kita ganti dengan 3, berarti 5 kali 3 dikurang 4. Hasilnya 15 dikurang 4, yaitu 11. Ini juga salah. Jadi penyelesaiannya adalah untuk 5R dikurang 4 sama dengan 6 itu adalah R sama. Sekarang pengertian persamaan linear satu variabel. Sebelumnya kita definisikan dulu pengertian dari persamaan. Nah, persamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang menggunakan hubungan atau relasi sama dengan. Jadi menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan persamaan linear satu variabel berarti itu adalah suatu persamaan yang hanya memuat satu variabel ya, dan pangkat variabelnya itu adalah satu atau linear. Artinya tidak boleh pangkatnya itu pangkat 2 alias kuadrat, tidak boleh, apalagi pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Nah, sekarang bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umum dari PLSP itu seperti ini. AX tambah B sama dengan 0. A-nya nggak boleh 0 ya. Kemudian X keterangannya itu adalah variabel di sini. Kemudian A ini adalah sebuah angka atau koefisien dari variabel X. Kemudian kalau B ini adalah konstanta karena dia tidak memiliki variabel ya. Nah, masih ingat ya mengenai penjelasan dari variabel, koefisien, dan konstanta pada materi aljabar sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh dari persamaan linear satu variabel. Manakah yang merupakan PLSP? Yang pertama, 2 ditambah 3A sama dengan 10. Kalau dari definisi tadi, persamaan linear satu variabel ini adalah suatu persamaan, yaitu yang memuat tanda sama dengan ya. Kemudian dia memiliki satu variabel dan memiliki pangkat dari variabel itu adalah 1, tidak boleh berupa pangkat 2 atau pangkat 3. Nah, di sini 2 ditambah 3A sama dengan 10 ini merupakan PLSP ya. Nah, karena ini tanda sama dengan, kemudian di sini satu variabel saja ya, yaitu variabel A dan pangkat variabelnya juga 1. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 8. Nah, ini juga PLSP nih. Karena sini pakai tanda sama dengan, kemudian ini juga variabelnya cuma ada X dan X-nya juga berpangkat 1 ya. Kemudian 2 dikurang 5A lebih dari 2. Nah, ini bukan persamaan ya. Karena bukan tanda sama dengan seperti ini, tapi ini tanda lebih dari. Sehingga ini bukan persamaan linear satu variabel. Nah, ini juga nih. 2X kuadrat tambah A sama dengan 3. Nah, meskipun di sini pakai tanda sama dengan, tapi di sini ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel X. Ditambah lagi X-nya juga berpangkat 2, sehingga ini juga bukan PLSP. Nah, kemudian terakhir A ditambah 3B sama dengan negatif 5. Juga di sini meskipun ada tanda sama dengan, tapi dia memiliki dua variabel, sehingga ini juga bukan disebut persamaan linear satu variabel. Oke ya, bisa membedakan ya. Nah, sekarang penyelesaian dari PLSP. Penyelesaian PLSP adalah bilangan pengganti variabel yang membuat PLSP tersebut bernilai benar. Kemudian ada juga istilah himpunan penyelesaian PLSP, yaitu himpunan semua penyelesaian dari PLSP. Kalau himpunan ini kan dia harus dituliskan dalam tanda kurung kurawal seperti ini ya. Kemudian grafik penyelesaian dari PLSP itu adalah grafik yang menunjukkan penyelesaian dari PLSP tersebut. Supaya lebih memahami maksud dari istilah-istilah ini, kita lihat saja contohnya. Misalnya penyelesaian dari PLSP P tambah 6 sama dengan 10. Itu kan adalah P sama dengan 4 ya. Karena kalau P-nya kita ganti dengan 4, berarti kan 4 ditambah 6. Benar ya, menjadi 10. Kemudian kalau himpunannya, kalau kita tuliskan himpunannya berarti, nah ini dalam tanda kurung kurawal, kemudian tuliskan angkanya di dalam kurung ini. Karena angkanya tadi 4, berarti tuliskan 4 seperti ini ya. Kemudian kalau grafiknya, nah ini grafiknya dituliskan dalam garis bilangan seperti ini. Di sini 0, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang 4-nya ini dikasih seperti ini, karena ini merupakan penyelesaiannya. Oke ya. Sekarang bagaimana sih cara kita menentukan penyelesaian PLSV? Nah, cara menyelesaikan atau cara menentukan penyelesaian dari PLSV itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi itu adalah mengganti ya. Misalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x tambah 1 sama dengan 9. Kalau kita menggunakan metode substitusi berarti x-nya ini kita ganti. Misalnya x-nya kita ganti dengan 1. Misalnya, berarti menjadi 2x itu menjadi 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 9. Benar nggak? 2 kali 1 itu kan 2. 2 tambah 1 3. Berarti salah ya. Karena 3 itu tidak sama dengan 9. Kemudian kalau kita ganti lagi dengan 2. Berarti 2x menjadi 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 4 tambah 1 5. 5 tidak sama ya dengan 9. Berarti salah. Kemudian x kalau kita ganti dengan 3, berarti 2x menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 juga 7 hasilnya, masih salah. Kemudian kalau kita ganti dengan 4, berarti 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Nah, ini baru bernilai benar. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai x-nya yang bernilai benar, maka dapatlah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 4. Nah, cara yang kedua itu menggunakan sifat ekuivalensi persamaan. Misalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan x tambah 1 sama dengan 7. Nah, cara kita menyelesaikannya, pertama kita tuliskan dulu persamaannya, x tambah 1 sama dengan 7. Kemudian kita akan menghilangkan semua angka ataupun embel-embel yang berada satu ruas dengan variabel. Nah, di sini ini namanya ruas kiri dan di sini ruas kanan ya. Nah, di sini ada embel-embel, ada angka nih, yaitu plus 1. Jadi kita akan hilangkan plus 1-nya ini. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita kurangkan dengan 1. Tapi nggak boleh cuma mengurangkan 1 itu di salah satu ruas. Maka harus kedua-duanya kita kurangkan supaya tetap seimbang ya antara kedua ruas ini. Jadi kalau di sebelah sini kita kurangi 1, sebelah sini juga harus kita kurangi 1 ya. Nah, sekarang kalau kita sudah kurangi, berarti ini kan habis. Sehingga tinggal x. Ruas kanan itu menjadi 7 kurang 1 yaitu 6. Nah, dapatlah penyelesaiannya yaitu x sama dengan 6. Kemudian contoh yang berikutnya 2x sama dengan 8. Nah, 2x sama dengan 8. Nah, kita akan menghilangkan 2-nya ini. Caranya karena ini perkalian 2 kali x, supaya kita menghilangkan 2-nya ya kita bagi 2 ya. Sekarang kita bagi 2. Dan jangan lupa ruas yang salah satunya juga harus dibagi 2 supaya tetap seimbang. Nah, sekarang ini sudah hilang. 8 bagi 2 itu adalah 4 sehingga penyelesaiannya x sama dengan 4. Oke ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya menggunakan sifat ekuivalensi persamaan. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4x dikurang 5 sama dengan 11. Jadi kita akan menghilangkan embel-embel di sini yaitu 4 dan min 5. Caranya, yang pertama kita hilangkan dulu min 5-nya. Karena di sini min 5, supaya hilang berarti dia harus ditambah 5. Nah, sekarang kita tambah 5, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga ini habis menjadi 4x sama dengan 11 tambah 5 kan 16. Kemudian ini 4 kali x, supaya hilang 4-nya maka kita bagi 4. Jadi kita bagi 4 kedua ruas. Sehingga ini habis, sehingga menjadi x sama dengan 16 bagi 4 adalah 4. Jadi terjawab x sama dengan 4. Oke. Nah, atau kita bisa menggunakan aturan pindah ruas. Maksudnya seperti ini. 4x dikurang 5 sama dengan 11. Kita kan tadi mau menghilangkan 4 dan min 5-nya. Pertama-tama kita hilangkan dulu min 5-nya ini dengan cara kita pindah. Pindah ke sebelah sini. Nah, pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Yang asalnya min 5 itu pindah ruas menjadi positif 5. Jadi seperti ini. Sehingga dituliskan 4x sama dengan 16. Kemudian ini masih ada embel-embel 4. 4 kali x. Ini pindah ruas 4-nya ke sini. Karena ini kali, maka lawannya menjadi bagi. Jadi 16 dibagi 4. Yaitu hasilnya adalah x sama dengan 4.
Nah, sama ya. Sebenarnya aturan pindah ruas ini sama saja dengan sifat ekuivalensi persamaan. Cuma penulisannya lebih singkat, lebih sederhana ya. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Gambarkan grafik penyelesaian dari persamaan 2x tambah 13 sama dengan 3. Kita coba menyelesaikan dulu dengan sifat ekuivalensi tadi. Yang pertama kita akan menghilangkan 13-nya ini. Karena di sini tambah 13 atau positif 13, maka lawannya adalah ini. Jadi sama-sama dikurangi 13 kedua ruas. Ini habis menjadi 2x sama dengan 3 dikurang 13 itu adalah negatif 10. Nah, kemudian kita hilangkan 2-nya dengan cara dibagi 2 kedua ruas menjadi habis sehingga menjadi x sama dengan negatif 10 bagi 2 adalah negatif 5. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara yang kedua tadi, berarti yang pertama 13-nya pindah ruas ke sini. Nah, 13 pindah ruas karena di sini positif, maka menjadi negatif. 3 dikurang 13 jadinya. 3 dikurang 13 adalah negatif 10. Kemudian ini 2 kali x, maka pindah ruas menjadi bagi. Berarti x sama dengan negatif 10 dibagi 2, yaitu x sama dengan negatif 5. Oke ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, berarti di sini ini kan negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan 0. X sama dengan negatif 5. Nah, berarti di sini kita beri seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari penyelesaian 2x tambah 13 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Jika x adalah penyelesaian dari persamaan negatif 3x tambah 5 sama dengan x kurang 7, maka berapakah nilai dari x tambah 8? Nah, cara menyelesaikannya kita gunakan aturan pindah ruas saja ya. Ini kita pindah ruas, kita kelompokkan variabel dengan variabel. Nah, di sini boleh saya memindah yang x negatif 3x saya pindah ke sebelah sini. Kemudian yang ini negatif 7 akan saya pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi 5 di ruas kiri menjadi 5. Kemudian ini kan kurang 7 pindah ruas menjadi tambah 7 ya. Kemudian ruas kanannya menjadi x. Nah, negatif 3x ini pindah ruas menjadi positif 3x. Nah, ini kan 1x ya. Jadi kalau kita tambahkan menjadi 4x, ruas kiri menjadi 12. Nah, kemudian ini 4, kita pindah ruas menjadi 12 dibagi 4. Jadi x-nya sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai x sama dengan 3, baru kita masukkan ke nilai ini, x tambah 8. Maka menjadi x-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 tambah 8, yaitu 11. Nah, terjawablah. Jadi nilai dari x tambah 8